Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin membawakan judul tentang hukum acara biasa Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sini saya sebagai moderator Desita Septia Anggraini dengan NPM 22210200050. Di sini juga saya akan menyampaikan sedikit tentang hukum acara biasa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara yang mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Di sini juga saya akan menyampaikan tentang tahapan hukum acara biasa Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki 10 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengajuan gugatan, yang kedua adalah pemeriksaan administratif, yang ketiga adalah penunjukan majelis hakim, yang keempat adalah pemeriksaan pendahuluan, yang kelima adalah sidang persiapan, yang keenam adalah sidang pokok perkara, yang ketujuh adalah pembuktian, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan adalah putusan hakim, dan yang ke-10 adalah upaya hukum. Dan dari 10 itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diki Ali Fadli. Dipersilakan. Nama saya Diki Ali Fadli dengan NPM 222210252. 1. Pengajuan gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis ke petun dengan memenuhi syarat formal seperti identitas pihak, objek sengketa, alasan gugatan, dan tuntutan. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan tun diterima oleh penggugat. 2. Pemeriksaan administrasi. Pengadilan memeriksa kelengkapan gugatan sebelum menetapkan perkara yang siap disidangkan. 3. Menunjuk majelis hakim. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. 4. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dibagi menjadi 2, yaitu rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasarkan apabila pokok gugatan, syarat-syarat gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan tidak layak, dan apabila dituntut dalam gugatan sebelumnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Terus yang kedua itu rapat persiapan. Persiapan dilakukan mengingat penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah bila dibanding dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha negara. 5. Persiapan sidang. Mengenai persiapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 63 yang berbunyi, 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 2. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim wajib memberi nasihat penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. 2. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat usaha negara yang bersangkutan. 3. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A,
penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan keputusan bahwa gugatannya tidak dapat diterima. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Denny Pailani. Perkenalkan, nama saya Denny Pailani, NPM 2221020047. Sidang pokok perkara. Yang pertama, pembacaan gugatan. Penggugat menyampaikan isi gugatannya. Yang kedua, jawaban tergugat. Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan. Yang ketiga, replik. Penggugat menanggapi jawaban tergugat. Yang keempat, duplik. Tergugat memberikan tanggapan akhir sebelum masuk ke tahap pembuktian. Yang ketujuh, pembuktian. Alat-alat bukti. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah: yang pertama, surat atau tulisan; yang kedua, keterangan ahli; yang ketiga, keterangan saksi; yang keempat, pengakuan para pihak; dan yang kelima, pengetahuan hakim. Yang kedelapan, kesimpulan. Penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Yang kesembilan, putusan pengadilan tata usaha negara. Setelah selesai rangkaian pemeriksaan sengketa tata usaha negara, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Sesudah itu, hakim ketua sidang menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruang tertutup guna mempertimbangkan putusannya. Dalam musyawarah yang dipimpin hakim ketua sidang, putusan merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat. Putusan dapat diambil dengan suara terbanyak. Seandainya dalam musyawarah pertama tidak dapat menghasilkan suatu putusan, maka musyawarah dapat ditunda pada musyawarah berikutnya. Apabila dalam musyawarah kedua ini tidak juga diperoleh putusan melalui suara terbanyak, maka suara hakim ketua sidang yang akan menentukan. Pasal 97 UPTUN. Yang ke-10, upaya hukum. Sarana hukum yang diberikan UPTUN untuk melindungi kepentingan para pihak melalui upaya hukum. Yang pertama, banding. Putusan yang dapat dimintai banding ke PTUN adalah putusan yang dikeluarkan oleh PTUN. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh permohon atau kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu kepada PTUN yang menjatuhkan putusan dalam tegangan waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah. Yang kedua, kasasi. Terhadap putusan pengadilan dapat dimohon pemeriksaan kasasi pada mari, namun tidak semua perkara dapat diajukan kasasi. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan kasasi berdasarkan pasal 45A Undang-Undang Mari. Yang ketiga, peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada mari. Sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Deswita. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan di sini bahwasannya hukum acara biasa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan prosedur utama dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang melibatkan berbagai tahapan formal, mulai dari pengajuan, gugatan, hingga putusan pengadilan. Prinsip-prinsip dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk menjamin keadilan, keterbukaan, dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.